Lu kan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka. Kali ini Deka mau nge-review barang yang beda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan banyak review Sodo yang rilisan Bandai atau yang skala SAF tapi bootleg kayak Mafex ini. Kali ini aku mau nge-review Lini Action Hero Pro Madan Senki Ryukendo. Dan ini bukan rilisan Bandai tapi punyanya Takara. Yang biasanya Takara itu ngerilis mainan Transformer. Terus ini lininya namanya Action Hero Pro. Ini bentuknya mirip kayak SHS yang Sri Kamen Rider itu yang apa? Body sama armornya bisa dicopot. Si Ryukendo ini sendiri rilisan ketiga dari lini Action Hero Pro. Yang pertama dan keduanya itu ada bentuknya itu blank body tapi warna merah sama hitam. Nggak tahu, mungkin rencana awal si Takaranya ini mau buat bodinya Ryugan O sama Ryujen O karena base bodinya kan warna merah sama hitam juga ya. Tapi yang dapat armor itu cuma si Ryukendo-nya. Jadi yang dua sebelumnya itu cuman kayak SAF bodycon gitu, cuman blank, nggak ada armor, nggak ada apa-apanya. Oke, langsung kita review aja. Oke, ini dia Action Hero Pro Madan Senki Ryukendo. Sekarang kita bahas boxnya dulu. Di pojok bawah sini ada Takara, merek dari si lini Ryukendo ini, Action Hero Pro. Terus ini ada hologram Media Link sama logo Sochiku. Ini aku kurang paham apa. Mungkin kalau kalian yang paham bisa jelasin di kolom komentar. Terus di sini ada Takara 2006 sesuai dengan Sri Ryukendo ini yang tayang sekitar tahun 2006. Jadi bisa dibilang ini mainan jadul ya, udah lama. Terus bagian kiri ada tulisannya 40 poin artikulasi, titik-titik poin dari si lini Action Hero Pro ini. Dan gimmicknya yang kayak SAS bisa dicopot armor, nanti bentuknya kayak gini, blank body. Bagian samping ini kayak ngeliatin artikulasi si Action Hero Pro, kakinya, tangan, kepala. Terus bagian belakang ini gimmicknya yang kayak SAS tadi gue bilang, armornya bisa dilepas terus jadi blank body. Terus ini kayak artikulasinya made in China, ada logo SNI. Dan ini aku dapatnya BIB dan mainan jadul juga sih, jadi boxnya udah agak lapuk dan menguning. Terus di atas tulisan Action Hero Pro sama logo Ryukendo. Ini gambar blank bodinya. Bagian atas Action Hero Pro sama logo Ryukendo juga. Sekarang kita unboxing. Jadi bukanya itu dari atas ini. Terus nah ini ada angka 3. Jadi angka 3 ini nunjukin kalau si Action Hero Ryukendo ini rilisan ketiga. Yang seperti aku bilang di opening tadi, yang sebelumnya itu ada blank body warna merah sama hitam. Terus setelah Ryukendo nggak ada lagi. Nggak tahu ini lininya udah mati atau cuman kayak lini percobaan aja ya. Padahal kalau dilanjutkan lumayan bisa dapat Ryujin O sama Ryugan O ya. Tapi kalau buat Takara sendiri, lininya yang masih lanjut itu DX-nya yang ada set Ryukendo sama binatang-binatang itu yang kayak singa, hiu, gorila dan lain-lain. Nah, ini dia Action Hero Pro Ryukendo. Ini figurnya, di sini kita dapat pedang, senjata utama dari si Ryukendo. Terus ini ada opsional kaki. Kalau kita mau jadi blank body bisa pakai kaki yang ini. Terus ini yang kayak kepala naga, mirip sama Drag Visor-nya Ryuki.
Ini kalau nggak salah namanya itu Madan Knuckle. Ya aku lupa juga, udah lama nggak lihat Ryukendo. Sekarang kita buka. Oh, nah ini di belakang kertas plastik mikanya ada box lagi, boxnya yang tadi. Ini kayak kalau di Ryukendo itu kayak ceritanya itu lubang sihirnya. Kan Ryukendo ini kekuatannya kayak kunci sihir gitu. Jadi kalau dia kayak summon binatangnya keluar dari lubang sihirnya ini. Kita kesampingkan dulu kotak-kotaknya. Sekarang kita bahas si Ryukendo. Madan Senki Ryukendo. Ya, ini dia Madan Senki Ryukendo. Bagian kepalanya ini warna kuningnya kayak kuning-kuning emas gitu. Aduh, kameranya nggak fokus. Terus ini visornya kayaknya ini mispen deh, miscolor. Seingatku itu di filmnya itu warnanya biru, nggak hitam kayak gini. Ini malah warnanya hitam. Tapi buat yang lain udah akurat. Kepalanya bisa diputar 360 derajat, naik turun, goyang. Terus tangannya ini ada armornya, bagian pundak bisa diputer-puter, tekuk. Ini siku. Terus ini kayak corak naga, ada detailnya garis-garis gitu. Dan perutnya sendiri ada detailnya juga, ini kayak garis-garis warna biru, putih, emas. Pergelangan tangannya modelnya kayak lini SAS, model capit. Bisa diputar, cuman ini terhalang sama bagian ini yang bentuk naganya. Harusnya sih bisa diputar, cuman ngalangin ininya. Terus bagian jempolnya ada artikulasi juga, bisa dinaikin ke atas. Nah, jadi dia kayak buka genggam gitu. Dan kalau ditutup bisa kayak jempolnya Kuga, Goda Yusuke Daijobu. Terus bagian perutnya crunch, artikulasi bisa kayak naik turun gini, diputar-putar 360 derajat, miring. Ke kanan dia kayak gini, bisa ke kiri dia kayak kehalang sama tempat kuncinya si Ryukendo. Ini belnya. Jadi kalau di filmnya itu ini kayak tempat kunci-kunci gitu. Terus dia ngambil di bagian sini. Nah, yang bagian ini bisa diputar. Terus bagian kakinya bisa dibuat vertikal lurus. Artikulasinya mantep banget. Ini ada joinnya, bisa maju mundur. Terus bagian paha bisa diputar. Lutut bisa ditekuk. Nah, ini ada yang unik nih. Jadi bagian pahanya ini ada kayak button tombol gitu, bisa ditekan. Jadi kalau dia nekuk, artikulasi lututnya ini lebih maksimal. Nih, coba ya. Nah, dia itu kayak masuk ke dalam gitu. Keluar lagi. Aku belum pernah kayaknya ngelihat figur yang ada bagian part kayak gini, baru di lini Action Hero Pro ini. Atau kalian yang tahu figur apa aja yang ada bagian kayak gini, bisa jelasin di komentar. Bagian belakang ini armor belakangnya kayak warna silver gitu, mirip backpack di Gundam ya. Ini belnya ada detailnya garis-garis. Ini Takara detailnya keren loh. Bunyinya krek. Sendi kakinya itu seret banget.
dia gimana ya, nggak setengah-setengah detailnya, niat gitu. Ini figur lama padahal. Ini armor kakinya ada kayak garis-garis itu detailnya. Oh iya, ini pergelangan kaki bisa diputar, naik turun. Ada corak naga juga kayak di tangan, dan detailnya mantep banget. Dia nggak main-main, detailnya nggak setengah-setengah. Oh iya, di bodinya itu ada kayak garis-garis hitam gitu. Jadi nanti walaupun dia di apa istilahnya cast off gitu, buka armor, garis hitam ini tetap ada karena ini bawaan dari bodinya. Dan ini kalau dibanding SAS, artikulasinya lebih banyak, lebih akurat, perwarnaannya maksudnya, sama detailnya jelas mantep banget. Minusnya matanya ini, visornya masih miscolor. Terus nah, join-joinnya ini itu masih kelihatan baut-bautnya. Jadi kalau kita bikin pose tertentu nanti kelihatan di kamera bautnya bocor gitu. Ini masih ada bautnya. Mana tadi ya? Tuh punggungnya. Tapi kalau dibanding SAS, armornya ini beda bahannya sih. Kalau SAS diecast gitu ya, besi-besi metalik berat. Ini cuman plastik biasa, bukan besi, bukan metal, plastik semua. Tapi belnya ini karet. Bel sama apa? Tempat kuncinya. Artikulasi sudah, detail sudah. Sekarang kita cast off. Bukanya gampang banget. Pertama kita coba dari kepala. Nyopotnya mudah banget. Pundak, terus badan, tangannya ini kita buka dulu pergelangan tangannya. Nah, ornamen naganya copot. Yang ini juga pasang lagi. Nah, kakinya kita pakai opsional yang tadi ada di sini, warna biru ini. Langsung kita lepas saja. Ini kakinya warnanya biru. Kalau yang ini kan warna hitam sama ada ornamen naganya. Kita copot sama kayak tangannya tadi. Sekalian sama armornya dilepas. Pasang lagi, salah kaki. Ini yang warna biru kita pasang. Dan buat belnya yang karet, pertama kita lepas dulu kunci di pinggirnya ini, apa tempat kuncinya. Dia tuh bentuknya kayak gini. Ini karet, tarik aja. Nah, ini dia Action Hero Pro versi blank body. Ya mirip-mirip kayak bodycon-nya SAF sama yang Figma itu sih. Dia kepalanya kosong gini. Kalau SAS kan ada muka dari karakternya. Ini nggak ada dari siapa itu, Ryukendo namanya Shinji. Shinji siapa ya? Aku lupa namanya. Shinji itu kan Ryuki. Ini baut-bautnya ini sayang banget. Tapi ya maklum sih, soalnya lini lama 2006. Cuman buat tahun 2006 ini bisa dibilang mantap banget. Si Takara ini detailnya niat banget.
buat artikulasi juga SAS kalah sih. Dia pakai armor tadi aja udah lincah kayak gitu, apalagi kalau dibikin blank body nggak pakai armor gini. Jangan ditanya artikulasinya men, mantap sekali. Dia ini joinnya kebanyakan model ball join ya. Coba lihatin di kamera. Warnanya gelap, ini di dalam lehernya ada kayak ball join gitu. Tangan ini juga model ball join sih. Ball join. Kalau yang di sikunya double join. Crunch-nya ini ball join lagi, double join. Ini buat pose mantep, tapi kendala tangan juga ini. Andaikan dia model tangannya nggak kayak SAS gini, udah kayak SAS yang bentuknya udah proporsional tangannya. Ini masih model capit, jadi agak aneh sih. Di shouldernya ternyata ada join lagi, ini yang bundar gede, jadi bisa lebih maksimal. Dia bisa kayak maju mundur gini, dan seret banget joinnya, truk, bisa naik ke atas juga. Udah bahas figurnya, tapi pedangnya malah ketinggalan. Wah, ini dia pedang Ryuken kalau di filmnya itu. Detailnya mantep banget sih. Ini berasa kayak megang DX tapi mini. Oh iya, ini miss dikit. Harusnya ini warna hitam kalau nggak salah di filmnya. Pedangnya tuh ada detail kecil-kecil garis-garis. Kalau ada gimmicknya bisa dibuka tutup lebih mantap lagi nih. Tapi nggak ada gimmicknya, cuman kaku kayak gini doang. Bagian belakang ada garis-garis gitu. Sekarang si Action Hero Pro Blanknya ini kita pasang lagi armor Ryukendo-nya. Kepalanya dulu. Masangnya gampang banget. Nah, dia itu dilepas mudah, dipasang juga mudah, tapi nggak mudah uculan gitu, nggak protolan. Ini udah masang nih, udah kencang. Terus badannya ini yang kayak backpack tadi. Soldernya ini ada konektor. Dan tangannya harus kita buka dulu kayak tadi pas mau ngelepas. Buat pasang ornamen naganya. Kaki opsional yang birunya kita lepas. Ini armor kakinya. Terus tinggal belnya yang karet.
bolongannya kita masukin ke konektor ini, terus tutup pakai tempat kuncinya. Dan jadilah Ryukendo. Buat megang pedangnya, tangannya kita buka dulu, terus masukin ini bagian dalam dan dipegang, tekan, joinnya kita tutup, jarinya biar bisa menggenggam. Nah, kurang lebih kayak gini, tinggal akal-akalan nanti posenya kayak gimana. Terus ada aksesoris lagi yang namanya itu Madan Knuckle. Dia ini mirip kayak drag visornya Ryuki, jadi digenggam gitu. Dan buat masang Madan Knuckle-nya ini, ornamen naga di tangan kita lepas dulu. Ini ornamen naganya, terus kita pasang lagi. Ini knuckle-nya dipasang, dan ini ada konektor tempat ornamen tadi disambungin sama knuckle biar lebih kencang. Nah, dia jadi nyatu gini, dia itu nyambung di tempat konektornya tadi. Bentuknya itu mirip sama drag visornya Ryuki. Detailnya juga sama mantep kayak aksesoris pedangnya tadi. Terus si knuckle-nya ini ada kayak mode menembaknya gitu. Jadi ini yang bagian merahnya dicopot, diganti ini. Pertama kita lepas dulu knuckle-nya, terus dilepas bagian kuning. Nah, ini yang merahnya bisa dilepas dan diganti sama yang mode kayak tembakan ini. Tutup lagi, dan jadilah apa ya namanya, lupa juga sih, mungkin Madan Knuckle Rifle Mode. Masangnya sama kayak tadi. Oke, knuckle mode tembakan sudah terpasang. Masangnya sama kayak tadi, menghubung ornamen naganya dipasang ke knuckle, dan mirip banget kayak drag visor. Cakep banget. Dan ini perbandingan ukuran Action Hero Pro Ryukendo dengan beberapa figur yang pernah aku review. SAF Shinseiko Seiho Agito bootleg sama Mafex Venom bootleg. Si Action Hero Pro ini lebih tinggi dan lebih gede. Bahkan buat sekelas SAF SS masih kalah ukurannya. Jadi kalau dijajarin gini dia agak gedean gitu sih. Ya nanti tinggal main pose aja biar diseimbangin ukurannya, mungkin pose agak jongkok dikit atau duduk biar lebih menyatu. Tapi buat sama lini lain dia lebih gede, lebih tinggi. Overall lini Action Hero Pro ini enak banget, dan lini ini aku dapat cuman harga Rp200.000. Untuk pasarannya sendiri kuliah di online shop itu di bawah 500, jadi bisa dibilang masih tergolong terjangkau. Dan buat armor beberapa ada yang uculan, lepas-lepas gitu kayak tangannya ini sama bagian kaki ini. Kalau kita pakai pose ekstrim nabrak-nabrak gitu, tangannya bisa lepas. Soalnya ya ketabrak-tabrak gitu, lepas deh. Ini juga kakinya. Kalau buat badan, pundak sama kepala nggak masalah. Ya, itu dia reviewku mengenai lini Action Hero Pro Ryukendo. Sampai jumpa di review-reviewku yang selanjutnya. Madan Slash.